Oke, di dalam dunia Islam itu kan ada ya perdebatan-perdebatan yang wah bisa panas banget. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satunya. Sebuah praktik yang bagi sebagian orang, ini tuh puncak keimanan. Tapi buat yang lain, ini dianggap penyimpangan. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi ini yang bikin pecah. Jadi kalau ada orang datang ke makam orang soleh buat cari berkah, itu tuh sebenarnya tindakan iman yang tinggi atau justru salah langkah? Debatnya ini sengit banget. Dan, nah, ini penting banget nih buat dicatat ya. Di paparan kali ini, kita cuma akan membedah argumen dari satu sisi aja, sesuai dengan sumber yang kita pakai. Jadi tujuannya biar kita paham logikanya gimana, bukan buat mihak atau ambil sikap. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di bagian pertama ini, kita akan lihat tradisi apa sih yang sebenarnya jadi pusat perdebatannya. Nah, praktik yang lagi kita omongin ini namanya ziarah tabaruk. Gampangnya gini deh, ini tuh kegiatan ngunjungin makam orang-orang yang dianggap soleh. Tujuannya cuma satu, mencari barakah alias berkah dari Tuhan. Nah, disinilah konfliknya mulai panas. Jadi menurut sumber yang kita bedah, pihak yang menentang praktek ini ngasih satu tantangan utama. Mereka minta bukti yang jelas, yang eksplisit, langsung dari Al-Quran atau hadis. Pertanyaan mereka tuh tajam banget. Mana dalilnya? Terus gimana dong cara sumber ini ngejawab tantangan tadi? Wah, jawabannya pakai tuduhan balik yang nggak kalah tajam. Yuk kita masuk ke bagian kedua, tuduhan inkonsistensi. Oke, di sini argumennya jadi makin seru. Sumber kita ini menuduh para penentang itu inkonsisten. Coba deh lihat tabel ini. Mereka ngasih contoh praktek lain, kayak tawasul atau dua azan pas hari Jumat. Kata sumber ini, praktek-praktek itu tuh punya dasar hadis yang kuat loh. Bahkan ada yang dianggap sahih sama ulama panutan mereka sendiri. Tapi anehnya, praktek-praktek ini juga ditolak. Nah, jadi sumber kita ini seolah-olah nanya, tuntutan mana dalilnya itu beneran tulus atau cuma senjata yang dipakai kalau lagi butuh aja? Nah, ini ngebawa kita langsung ke jantung argumen teologisnya. Bagian ketiga, prinsip dibalik berkah. Biar kita benar-benar paham, kita harus ngerti dulu nih, apa sih barakah itu? Coba bayangin, barakah itu kayak rahmat ilahi, semacam energi positif dari Tuhan yang bisa mengalir dan nyentuh manusia, tempat, bahkan benda mati. Sebagai fondasinya, sumber ini ngutip sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Di situ, Nabi Muhammad bilang, "Kemarilah menuju air yang diberkati, dan berkah adalah dari Allah." Nah, kalimat terakhir itu kuncinya. Ini negasin satu prinsip fundamental. Sumber semua berkah itu ya cuma Allah, titik. Argumennya nggak berhenti di situ. Berkah dari Tuhan ini katanya nggak cuma abstrak, tapi bisa termanifestasi jadi kelihatan nyata lewat orang-orang yang soleh. Contohnya, Al-Quran sendiri cerita tentang Nabi Isa. Di surat Maryam, Nabi Isa bilang, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada." Dan biar jelas, kalau ini bukan cuma buat para nabi, sumber ini juga ngutip hadis dari Ibnu Hibban. Keberkahan bersama orang-orang tua di antara kalian. Nah, ini jadi dasar argumen kalau berkah itu bisa nempel di orang-orang soleh secara umum, bukan cuma di para utusan Tuhan aja. Oke, tadi kan prinsip teologisnya ya. Sekarang kita pindah ke contoh praktisnya. Sumber ini mengajak kita melihat satu momen penting dalam sejarah. Bagian keempat, kasus dari sejarah. Sumber kita ini ngajak kita mundur ke zaman Khalifah Umar. Coba deh bayangin situasinya. Lagi ada kekeringan parah banget, benar-benar krisis yang bisa ngancam semua orang. Di riwayat ini diceritain, ada seorang sahabat namanya Bilal bin Haris yang datang ke makam Nabi. Di situ, dia memohon, "Ya Rasulullah, tolong mintakan hujan untuk umatmu. Mereka udah diambang kehancuran." Terus ceritanya, Nabi mendatanginya dalam mimpi. Nah, poin kuncinya di sini nih. Sumber ini ngeklaim kalau riwayat ini punya sanad sahih, yang artinya rantai perawinya itu dianggap otentik dan bisa dipercaya. Tapi, apa bukti sejarah ini langsung diterima gitu aja? Ya jelas enggak. Justru disinilah perdebatannya jadi sangat teknis dan krusial banget. Bagian kelima, perdebatan di kalangan ulama. Nah, slide ini ngerangkum inti perdebatan ilmiahnya. Di satu sisi ada Syekh Albani yang ragu sama riwayat tadi. Menurut beliau, perawi utamanya, si Malik Ad-Dar ini, kredibilitasnya nggak jelas. Tapi sumber kita ngebales dengan argumen kalau ulama-ulama klasik sekelas Az-Zahabi dan Ibnu Hajar malah nganggap Malik Ad-Dar ini orang yang terpercaya. Jadi ini bukan cuma sekedar beda pendapat ya, ini udah pertarungan soal otentisitas bukti sejarah. Jadi kita bisa lihat ya, ini tuh bukan lagi soal satu riwayat doang. Ini udah soal cara pandang yang lebih luas. Gimana sih cara kita baca dan menafsirkan sebuah teks? Bagian keenam, teks versus interpretasi.
Sumber ini terus ngasih contoh lain yang kuat banget, yang melibatkan Imam Al-Bukhari. Wah, ini raksasanya ilmu hadis ya. Jadi diceritakan kalau beliau itu sengaja milih lokasi di dekat makam Nabi buat nulis salah satu karya besarnya. Pertanyaannya sekarang, apa ini cuma kebetulan? Menurut seorang penafsir karyanya, Abu Al-Wafa Al-Afghani, jawabannya bukan. Dia nulis begini, ini adalah berkah dari berada di dekat Nabi, yang manfaat kitabnya telah menyebar luas. Nah, bagi sumber kita, ini jadi bukti lain adanya tradisi mencari berkah lewat kedekatan fisik dengan orang-orang suci. Semua ini ngerucut ke satu konsep kunci terakhir, istimbat. Apa itu? Ini adalah metode penalaran untuk menggali makna atau hukum dari teks, bahkan pas gak tertulis secara harfiah. Anggap aja ini kayak seni membaca di antara baris. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan yang jadi inti dari semuanya. Pas teks suci itu diam, gak secara gamblang ngebolehin atau ngelarang, kita harus gimana? Apa kita bersandar pada tradisi dan penalaran deduktif kayak istimbat tadi? Atau kita pakai larangan yang ketat, di mana semua yang gak diizinkan secara eksplisit itu berarti dilarang? Nah, dua pendekatan inilah yang akhirnya melahirkan dua dunia yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak paparan ini, semoga ada manfaatnya ya.